Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Itulah. Jalan semua pasukan, Nabi SAW di depan. Maka Aisyah waktu kembali melihat tidak ada pasukan. Mana nih mereka semua? Aisyah pun berkata, aku menunggu pada saat itu sambil beristirahat di atas sebuah batu dengan harapan ada dari pasukan muslimin diutus oleh Nabi SAW untuk menjemputku. Dari sisi lain teman-teman sekalian, pada saat itu perjalanan tinggal sehari saja ya. Mulailah bergerak di pagi hari itu berjalan, dan ini kalau menjelang sore sudah masuk ke Madinah ini. Jadi perjalanan tinggal seperti itu, pagi sampai sore saja. Pada saat itu teman-teman sekalian, sebelum waktu pasukan mulai bergerak, Aisyah lagi tidak ada di pasukan ya, lagi keluar tadi. Waktu dia kembali pasukan sudah bergerak. Waktu pasukan juga mulai bergerak, Aisyah waktu kembali sudah tidak lihat lagi pasukan. Rupanya ada kejadian kecil lagi yang lain. Abdullah bin Ubay bin Salul, si anak yang mukmin tadi, dia hanuskan pedangnya, dia pergi ke bagian depan pasukan, di dekat Nabi SAW. Tradisi orang-orang pada saat itu, kalau pedang dihenuskan dan diletakkan di samping kanan tangan ke arah bawah, itu berarti sedang menunggu musuh. Seperti itulah pemahamannya orang. Maka Abdullah ini menghenuskan pedangnya, lalu mengarahkan ke sebelah kanan tangannya, gitu kan. Orang-orang semua pada lihat, Nabi SAW lewat, sahabat-sahabat lewat, heran, ini Abdullah lagi tunggu siapa musuh? Enggak ada musuh sekarang, sudah menang. Madinah sudah dekat, gitu kan. Tapi enggak ada yang tegur Abdullah. Cuma orang jalan sambil melihat, karena Nabi SAW juga tidak bahas masalah itu. Orang jalan. Ternyata dia menunggu ayahnya. Sampai ayahnya ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ada di belakang pasukan. Emang dia selalu di belakang pasukan, dia mau memantau. Ada apa lagi nih yang bisa jadi fitnah, difitnahin gitu. Dan kalau pasukan lagi menyerang, dia di belakang. Jadi selalu aman, gitu kan. Cari amannya. Ciri orang munafik. Naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu ayahnya mau lewat, didampingi dengan orang-orang munafik dari sukunya dia, tiba-tiba Abdullah datang dengan kecepatan yang tinggi kudanya, dan dia terkenal ahli pedang. Tidak banyak bicara, kudanya berhenti depan kuda ayahnya, lalu pedangnya ditaruh di leher ayahnya. Tiba-tiba saja. Maka pada saat itu, ayahnya kaget. Ayahnya tahu ini anaknya sangat berbakti. Dia mengatakan, Ubay mengatakan, hai anakku, apakah sudah berubah baktimu menjadi durhaka? Kenapa kau berani benar meletakkan pedang di leher ayahmu? Apa kata Abdullah? Demi Allah, sungguh engkau tidak boleh masuk ke Madinah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Karena sungguh dia yang mulia dan engkau yang terhina. Karena kalimat itu ya. Jadi sini kata para ulama tanda keimanan. Abdullah si anak tahu kalau Rasulullah sebenarnya terganggu dengan perbuatan ayahnya. Tapi Rasulullah orangnya baik hati. Di sini untuk menunjukkan kepada seluruh muslimin pada saat itu, kalau saya, menurut Abdullah ini, tidak seperti ayah saya loh. Saya tidak ikut-ikutan dengan perkataan dia, saya enggak setuju dengan pendapatnya, dan saya anaknya siap membunuhnya kalau disuruh. Seperti itulah. Abdullah waktu itu tidak percaya, si ayah tidak percaya. Dia coba bergerak, ternyata anaknya mau menggoreskan pedang itu di lehernya. Maka dia tidak berani, dia tahu anaknya ini ahli pedang. Dia tidak berani, maka dia tidak bergerak. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada beberapa orang sahabat ternukil berita mengatakan, ya Rasulullah, ini di belakang kejadiannya ada seperti ini. Sampai si Abdullah anak bersumpah, demi Allah, kalau kau bergerak, hai ayahku, aku akan membunuhmu. Sudah bersumpah atas nama Allah. Maka perkataannya adalah, dia tidak mau meninggalkan leher ayahnya, kalau bergerak dia akan bunuh, sampai anda mengizinkan ayahnya masuk di Madinah. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah si anak, agar dia mengizinkan ayahnya masuk ke Madinah. Izinkan Abdullah bin Ubay bin Salul masuk ke Madinah. Ternyata kejadian ini teman-teman sekalian betul-betul membuat si Abdullah munafik sakit hati. Tadi sudah gagal fitnah dia, sekarang ini tambah lagi anaknya mempermalukan dia di depan sukunya. Dia juga malu, gitu kan. Maka sekarang dia ingin mencari sesuatu yang apalagi nih bisa membalas Nabi SAW. Jadi begitu selalu hatinya.
Kalau dia gagal dalam satu fitnah, dia cari fitnah apa lagi nih. Jadi jangan heran kalau ada orang munafik, tadinya benci Islam, kemudian misalnya dia dikalahkan dengan argumen. Nanti dia muncul lagi di sisi yang lain, dia munculkan fitnah baru. Memang sudah begitu kehidupan mereka. Dari fitnah ke fitnah. Dan subhanallah orang munafik itu, karena terbiasanya memfitnah seseorang, maka dia juga akan memfitnah walaupun istrinya dan anak-anaknya. Dalam rumah tangganya pun jadi tidak tenang. Jadi masalah semuanya. Abdullah si munafik ini teman-teman sekalian, ya, pada saat itu mendengar kalau Nabi SAW menerima firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada firman Allah turun. Jadi selain perbuatan si anak mempermalukan ayahnya, Allah juga turunkan Al-Quran di situ. Pada saat pasukan lagi jalan, wahyu turun kepada Nabi SAW. Turunlah surah Al-Munafiqun. Waktu itu, surah nomor 63, 10 ayat pertamanya, ayat 1 sampai ayat 10. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu hai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya sungguhnya kau benar-benar utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kau benar-benar utusannya, tanpa pengakuan dari mereka pun. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ya. Ayat 2-nya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Maksudnya untuk mempertahankan harta, kedudukannya, walaupun bohong. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka perbuat itu. Ayat 3-nya, dzalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman sebenarnya, karena mengucapkan syahadat iman, masuk Islam. Kemudian mereka kafir setelah itu, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah, karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang hukum-hukum Allah. Ayat keempatnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Perhatikan ini ciri orang munafik yang sering tampil ya. Kalau kita sekarang di media di mana-mana, jadi hati-hati. Allah sudah sebutkan dari zaman Nabi SAW. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kamu melihat kepada mereka hai Muhammad, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka termasuk suka menjaga kebersihan, kerapian, kelihatan mungkin punya postur tubuh yang kekar. Di zaman Nabi SAW begitu. Ya. Kemudian kalau mereka berkata, kau akan mendengarkan perkataan mereka. Kata para ulama, mereka punya retorika dalam menyampaikan. Mungkin mereka putarakan kata, pura-pura senyum, pura-pura ini, atau mungkin menyampaikan argumen dengan menghardik orang, segala macam. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Ini perumpamaan kayu yang tersandar, maksudnya adalah menyatakan sifat mereka yang buruk, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara, akan tapi sebenarnya otak mereka kosong dan tidak ada pemahaman tentang kebenaran. Itu dalam tafsirnya kata para ulama ya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka. Jadi orang munafik itu, apapun perkataan yang terucapkan, yang dia dengar, maka mereka mengira bahwasanya mereka yang tertuduh. Dan sepanjang hidupnya begitu. Ya sama dengan pencuri lah ya. Kalau misalnya seseorang pernah mencuri uang, lalu setiap dia dengar uang senilai itu, dia akan merasa dirinya, ya mungkin dia yang dimaksud. Padahal sebenarnya tidak ada orang yang bermaksud tentang dia. Orang munafik begitu, hampir seluruh hidupnya, setiap ada teriakan, setiap ada pembicaraan, dia selalu merasa dirinya yang sedang dihardik. Padahal sebenarnya orang mungkin tidak bermaksud tentang dia. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam Al-Qur'an, mereka itu adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadahlah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Di ayat kelimanya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, tidak usah jadi munafik.
Kembali ke Islam yang benar. Agar Rasulullah memohon ampun untuk kalian. Ini, Nabi kalau memohon ampun Allah terima. Mereka membuang muka mereka. Dan kamu lihat mereka berpaling sedangkan mereka menyombongkan diri. Ini sudah cirinya. Walaupun kita sampaikan argumen sudah dengan benar. Qala Allah, qala Rasul, ini loh buktinya. Gak mau faham. Gak mau faham. Gak malu. Walaupun sudah dipermalukan, tampil lagi. Sudah biasa. Jadi jangan heran. Ya. Saya subhanallah kalau lihat tampil-tampil orang-orang seperti ini, sudah tahu, ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Besok tampil lagi, tuh minggu depan buat fitnah baru lagi. Cari lagi bulan depan, terus tidak mau malu. Tidak ada malunya. Gitu. Itu sudah Allah sebutkan. Ayat ke-6-nya. Humul ladhina yakuluna la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang suka mengatakan kepada sesamanya orang Ansar.